Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di studio Adi TV, alhamdulillah sudah hadir bersama Ustadz Yaskur MPD. Selamat pagi Ustadz Yaskur. Ya, assalamualaikum kepada seluruh pemirsa kita yang menyaksikan acara kita ini. Mudah-mudahan kita yang hadir ini sehat selalu Isa Yaskur ya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, wabah yang melanda negeri kita hari ini dimusnahkan Allah secepatnya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Yaskur dengan kajian mentaati perintah Allah. Kepada Ustadz Yaskur kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qaulana. Syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan kita, juga tim operator dan Ustadz kita yang hadir, Ustadz Anto MA. Sesuai yang telah disampaikan tadi, tema kita berjudul Mari Menjadi Orang Yang Patuh. Kalau kita berbicara kepatuhan, semenjak dunia ini ada, tetap saja ada orang patuh dan ada orang ingkar. Di setiap zaman itu tidak akan habis. Kepatuhan itu apapun bentuknya, yang namanya kebenaran, itu sumbernya satu dari Allah. Kalau kemungkaran, itu sumbernya juga satu dari setan. Di setan ini singkatannya S sombong, E engkar, T takabur, A angkuh, N nakal. Di kesimpulannya itu setan. Nah, tinggal kita pilih saja, ingin jadi orang patuh atau ingin jadi setan. Kalau ditanya, tentu jawabannya ingin jadi orang patuh. Maka yang penting di sini bukti, bukan sekedar omongan, bukan pula sekedar slogan. Di setiap zaman umpamanya ada wabah. Ini orang-orang yang patuh, ke sana arahan pemikirannya. Ada fatwa MUI, kemudian ada power dari pemerintah. Itu orang-orang yang patuh, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Saat ini ujian kepada kita corona, koreksi diri, ON, obah prasangka negatif, Allah. Jadi koreksi diri, obah prasangka negatif kepada Allah. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah. Kemudian kita juga melaksanakan PSBB. PS persiapkan diri segera, BB berbuat baik. Jadi persiapkan diri segera untuk berbuat baik. Nah, itu barangkali kira-kira Ustaz ya, kalau kita simpulkan secara positif. Ada orang katakan, bagaimana cara saya berbuat baik? Nah, DRS saja kita. Kalau dulu DRS itu 5 tahun itu Ustaz, dapat dokterandes. Sekarang orang tidak sekolah bisa jadi DRS. Di rumah saja. Itu namanya kita sudah berbuat baik. Dalam rangka apa? Memutus mata rantai. Di semuanya itu ajaran Allah dan Rasul. Ada orang katakan, ya bagaimana itu rumah Allah kok ditinggalkan? Kita bukan meninggalkan rumah Allah. Tetapi yang tadi, tanpa kita sadari, keberadaan kita nanti bisa menjadi fitnah. Oleh karenanya ajakan di dalam pertemuan singkat ini kepada kita semua, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin kamu. Apa maksudnya? Taatilah pemimpin, kalau pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul.
Jangan patuh kepada pemimpin yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul. Pemimpin yang memusuhi ulama umpamanya, itu tidak boleh kita ikuti. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada satu ketaatan untuk ingkar kepada Allah. Maka saat ini kita melaksanakan kepatuhan, siang hari kita puasa, malam hari kita qiyamul Ramadan. Nah, itu dalam rangka melatih diri. Kita akhiri dulu karena akan ada nanti interaktif. Di sini ada ustaz-ustaz senior kita. Malam yastati' qiyadata nafsihi, la yastati'a qiyadata ghairihi. Siapa yang tidak bisa mengatur dirinya, dia tidak akan bisa mengatur orang lain. Nah, saat ini kita lihat orang-orang yang patuh merasakan buahnya. Insya Allah orang-orang yang keluar rumah seperlunya saja, kemudian ibadah tetap dia laksanakan, ikuti anjuran dinas kesehatan. Nah, insya Allah sampai sekarang disehatkan Allah dalam rangka berusaha. Berusaha, berdoa sama dengan bertawakal. Nah, jadi ini yang paling penting kita laksanakan. Kenapa? Karena sekali lagi orang yang tidak patuh satu orang saja dampaknya kepada yang lain. Buat sementara waktu kita cukupkan demikian dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Corong kembali kita berikan kepada Ustadz senior kita, Ustadz Anto, Magister Agama. Ya, terima kasih kepada Ustadz Yaskur MPD yang kajian kita yaitu menjadi orang yang patuh. Iya. Jadi Ustadz, Iya. ini sekarang kan ini banyak perintah-perintah dari pemerintah, termasuk dari MUI, Iya. pusat, Sumatera Barat, Ya, dan bahkan nasional ya. kabupaten, Iya, ataupun kota kan. Kota ya. Menjadi orang yang patuh, apakah orang yang tidak mau mematuhi perintah ulul amri itu termasuk kepada orang yang sombong? Itu gimana tuh Ustaz? Iya, jawabannya barangkali itu somse itu. Somse itu sombong sekali. Kenapa sombong? Karena tanpa dia sadari pekerjaannya itu merugikan orang lain. Umpamanya kita pergi ke masjid. Bisa jadi kita ini membawa virus. Kita bersalaman karena kita siap khatib, siap ceramah. Orang yang bersalaman itu sehat, begitu Pak Ketua. Terus mereka pulang nanti berkumpul dengan anak istrinya. Terus nanti akhirnya jadi fitnah. Dan kita penceramah pun kalaupun steril, kita tetap akan dilacak oleh pihak kepolisian umpamanya. Jadi kan ini yang kita hindari. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di menolak mudarat lebih utama dari mengambil manfaat. Jadi kalau manfaatnya 3, mudaratnya 10, ya hindarkan dulu. Maka ini orang yang sombong namanya ini. Jadi kita tegas-tegas saja ini Ustaz. Ya. Karena ini akibatnya tadi. Semoga kita semua diselamatkan dari fitnah yang sedang mewabah. Oh, gitu Ustaz. Iya. Kemudian hari ini sekarang kan tadi Ustaz bicara berkaitan PSBB. Iya, PSBB. Ya. Kalau Ustaz memaknai PSBB itu persiapan diri berbuat Segera, baik. Iya, berbuat baik. Ya. Jadi di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Iya. Jadi orang-orang yang kena virus itu seperti apa dia berbuat baik kepada manusia lainnya Ustaz? Iya, berbuat baiknya ibda' binafsik. Dia contohkan dari dirinya kalau sebagai seorang ayah begitu. Nah, beginilah kita. Di kita kesempatan pula untuk membina anak kita. Kalau selama ini kita kan seringnya BNI 46 ya. Pergi jam 4 pulang jam 6 ya. Jadi kita tidak mau tahu dengan anak. Itu namanya kita berbuat baik, mengamalkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah gini Ustaz, Iya. kan orang yang sudah terdampak positif Iya. COVID-19 ini, Iya. nah, seperti apa dia harus berbuat baik kepada masyarakat? Ya, mengisolasi diri karena barang ini sudah sudah terlanjur Toyota Corona mendatangi orang tadi begitu. Nah, jadi kalau dia menjumpai orang banyak, berarti dia tidak berbuat baik terhadap diri sendiri ya Mak ya? Iya, jadi awalnya kita terus terang saja. Saya dapat ujian dari Allah karena ini ya, maka saya akan isolasi di rumah. Kalau rasanya semakin parah, tentu kita lebih terbuka lagi kepada tim medis yang profesional. Jadi karena itu namanya kita sudah berbuat baik. Tidak usah kita tutupi, karena ini bukan aib. Bagi yang sudah terlanjur, kita doakan lekas sembuh. Bagi yang belum, jadikan ini pelajaran. Ya, tibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya. La'allakum turhamun. Semoga dirahmati oleh Allah. Tapi kalau sudah ada yang kena nanti, kita pergi juga dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Sementara
Itu namanya kita melanggar firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Iya. Jadi jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kan ada tuh firra minal majazum, jauhilah dari hal-hal yang menghancurkan kamu, firaraka minal asad, sebagaimana kamu menjauhi singa. Itu dalam bentuk yang besar. Dalam bentuk yang kecil dia tidak kelihatan. Maka kita bagi yang sudah terlanjur, sekali lagi, ya tentu bagaimanapun dia sudah kena fitnah. Dia tidak bisa lagi itu. Kalau sudah kena itu susah. Ya. Tapi walaupun susah, tentu kita la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, seperti itulah diskusi kita pada pagi hari ini, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit Ustaz, kita juga berdua mohon maaf ini karena manusia biasa, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Barangkali nanti hal-hal yang lain akan disampaikan juga oleh Bapak Ketua kita, Bapak Ketua Senior kita Yayasan Akabah Kota Bukit Tinggi. Kembali kita akhiri dengan banyak maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah